Hana adalah gadis biasa yang tumbuh di tengah keluarga sederhana. Ayahnya seorang pegawai koperasi desa, ibunya penjual kue keliling. Meski hidup dalam keterbatasan, Hana tumbuh menjadi sosok yang penuh semangat, rendah hati, dan tekun belajar. Di sekolah swasta Islam ternama tempatnya menuntut ilmu, prestasinya tak pernah tergeser dari posisi 3 besar. Ia dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena akhlaknya yang lembut dan kepribadian yang menenangkan. Di balik seragam sekolahnya yang sederhana, Hana menyimpan impian besar untuk mengubah nasib keluarganya. Pesonanya tak lahir dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Banyak siswa laki-laki mengaguminya diam-diam, bukan hanya karena wajahnya yang ayu, tapi karena karakternya yang istimewa. Namun, di antara semua kekaguman itu, ada satu mata yang memandangnya berbeda. Mata itu milik Raka, kakak kelas 2 tingkat di atasnya, sekaligus anak dari pemilik sekolah. Tanpa Hana sadari, takdir sedang mulai menulis kisah mereka. Di antara semua siswa yang menaruh hati pada Hana, hanya satu yang diam-diam mencuri perhatiannya, Raka. Ia adalah kakak kelas 2 tingkat di atasnya, anak dari pemilik sekolah tempat Hana belajar. Raka dikenal sebagai siswa cerdas, berwibawa namun tertutup. Banyak yang menganggapnya terlalu tinggi untuk digapai, terlalu sibuk untuk peduli. Namun di balik sikap tenangnya, Raka sering mencuri pandang ke arah Hana. Di masjid saat zuhur berjamaah, di perpustakaan saat Hana tenggelam dalam buku, atau di lorong sekolah saat mereka saling berpapasan. Ada rasa yang tumbuh pelan, tak terburu-buru. Raka terpikat bukan karena wajah Hana semata, tapi karena sinar kesederhanaan yang terpancar dari dirinya. Hana tak pernah menyangka bahwa anak pemilik sekolah bisa memperhatikannya. Tapi itulah yang terjadi. Raka mulai mendekat perlahan, dengan cara yang sopan dan bijak, hingga akhirnya hati Hana pun mulai memberi ruang untuknya. Mereka tak banyak bicara, tapi pandangan mereka mulai bicara lebih dulu. Hubungan Hana dan Raka tumbuh tanpa hiruk-pikuk. Tak ada kata jadian yang diumumkan, tak ada gembar-gembor di media sosial. Tapi semua yang dekat dengan mereka tahu, ada sesuatu yang spesial terjalin di antara keduanya. Raka mulai sering menitip pesan lewat adik kelas Hana, atau diam-diam meninggalkan catatan kecil berisi semangat menjelang ulangan. Suatu hari, Raka memberanikan diri berbicara langsung dengan Hana di perpustakaan. Tidak banyak kata, hanya sebuah kalimat sederhana. Aku ingin mendukungmu dalam apapun. Jika boleh, aku ingin terus ada meski dari jauh. Kata-kata itu menancap dalam di hati Hana. Sejak hari itu, mereka semakin dekat. Tak ada sentuhan, tak ada pelanggaran batas. Semua dijaga dalam nilai-nilai yang mereka anut. Raka selalu menjadi pendengar setia cerita-cerita Hana, dan Hana menjadi pengingat lembut bagi Raka dalam kebaikan. Meski hubungan itu tak pernah diumumkan secara resmi, keduanya tahu hati mereka telah saling terpaut dalam diam, dengan cara yang paling sederhana namun dalam. Waktu berjalan cepat. Raka lulus lebih dulu dan diterima di salah satu universitas ternama di ibu kota. Hari perpisahan menjadi momen yang sulit bagi Hana, meski ia mencoba tegar. Di depan banyak orang mereka tampak biasa saja, tapi di balik layar hati mereka saling berjanji. Raka memegang tangan Hana sebatas jabat perpisahan dan berkata pelan, "Tolong tunggu aku gak akan lama. Jangan buka hatimu untuk siapapun, ini janji." Sejak saat itu mereka menjalani hubungan jarak jauh. Setiap malam, Raka selalu menghubungi Hana. Mereka bicara panjang, dari tugas kuliah, kabar keluarga, hingga rencana-rencana masa depan. Raka kerap mengulang pesannya, seolah takut kehilangan. "Aku tahu kamu berharga, pasti banyak yang suka, tapi aku mohon jangan terima siapapun selain aku." Hana hanya tersenyum, menenangkan dengan kesetiaan yang tulus. Ia percaya jarak bukan halangan selama cinta mereka tetap terjaga.
dan Hana pun menutup hatinya rapat-rapat, menanti janji yang ia yakini akan ditepati. Tahun-tahun berlalu, Hana tetap setia menjaga janji yang pernah diucapkan Raka. Meski usianya terus bertambah dan teman-teman seangkatannya mulai banyak yang menikah, Hana tak goyah. Lamaran demi lamaran datang dari pria-pria baik, bahkan beberapa dari kalangan terhormat. Tapi jawaban Hana selalu sama, penolakan halus. Ia tak pernah tega membuka pintu hatinya untuk siapapun, karena di sudut hatinya masih tertulis nama Raka. Ia meyakini cinta yang dijaga akan menemukan jalannya pulang. Raka pun tak pernah memberi tanda akan pergi. Ia masih rutin menelpon Hana, menanyakan kabarnya, memintanya terus menunggu. Bahkan di tiap akhir telepon, Raka selalu menutup dengan kalimat yang sama. "Tunggu aku sedikit lagi ya, aku cuma ingin kamu di masa depanku." Keyakinan Hana tumbuh dari kata-kata itu. Ia mulai membayangkan hari mereka bertemu kembali sebagai pasangan halal. Ia bahkan mulai menyisihkan uangnya untuk tabungan pernikahan. Tak pernah terlintas bahwa harapannya justru sedang menuju ujian paling berat dalam hidupnya. Hingga suatu sore yang tak pernah ingin Hana kenang, dunia yang ia jaga dengan segenap keyakinan itu runtuh dalam sekejap. Kabar itu datang tak terduga, bukan dari Raka, tapi dari teman lama yang baru saja menghadiri sebuah acara pernikahan. Raka menikahan kemarin, ucapnya lirih, seolah takut menyakiti. Hana membeku, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Raka menikah dengan siapa? Kapan? Kenapa tak mengatakan apapun? Padahal 3 hari sebelum kabar itu sampai ke telinganya, mereka masih berbicara di telepon hingga larut malam, masih tertawa, masih memanggil satu sama lain dengan panggilan kesayangan, masih menyusun rencana rumah impian mereka kelak. Tak ada tanda-tanda akan perpisahan, tak ada konflik, tak ada jeda, hanya kabar pernikahan yang datang begitu saja, dengan perempuan lain, pilihan orang tuanya. Raka pergi diam-diam tanpa pamit, tanpa penjelasan, dan Hana, ia ditinggalkan dengan sejuta tanya, dan cinta yang tiba-tiba menjadi luka paling dalam hidupnya. Hari-hari setelah kabar itu terasa seperti kabut gelap yang tak kunjung reda. Hana tidak menangis di depan siapapun, tidak pada ibunya, tidak pada sahabatnya. Tapi tiap malam air matanya tumpah diam-diam dalam sujud panjang. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, ditinggal menikah atau dihianati tanpa peringatan. Ia menelusuri ulang percakapan terakhir mereka, merekam kembali tawa-tawa yang kini terasa palsu. Ia ingin marah, tapi tak tahu harus ke siapa. Ia ingin memaki, tapi hati kecilnya masih ingin memaafkan. Ia tahu, sejak hari itu, ia tak lagi sama. Langit yang dulu ia pandangi penuh harapan, kini tampak abu-abu. Raka tak pernah menghubunginya lagi, seolah cinta mereka tak pernah ada. Seolah bertahun-tahun penantian Hana tak pernah berarti apa-apa. Ia mulai menutup diri dari dunia, menolak berbicara tentang cinta, dan menghindari semua yang mengingatkannya pada masa lalu. Namun di balik luka itu, perlahan Hana mulai belajar. Mungkin yang ia butuhkan bukan bertahan, tapi melepaskan. 2 tahun berlalu sejak hari Hana ditinggal tanpa penjelasan. Dalam diam, ia mencoba merajut ulang kepingan dirinya yang sempat hancur. Tak mudah, tapi hidup harus terus berjalan. Ia memutuskan untuk kembali mengajar, menjadi guru honorer di salah satu cabang sekolah milik keluarga Raka. Ironi yang sempat membuat hatinya bergidik. Namun ia menepis rasa itu. Baginya, ini bukan lagi soal dia atau masa lalu. Ini soal dirinya sendiri yang ingin kembali berdiri dengan cara yang ia tahu. Berbagi ilmu. Di ruang kelas, Hana menemukan pelipur luka. Anak-anak dengan mata polos dan tawa tulus mengisi kekosongan dalam hatinya sedikit demi sedikit. Meski bayang-bayang Raka sesekali hadir dari logo sekolah, dari struktur organisasi yayasan, atau sekedar lewat nama yang tertera di papan informasi, Hana belajar untuk tak lagi goyah,
Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal yang pernah diperjuangkan akan berakhir seperti harapan, tapi ia juga percaya setiap luka pasti membawa pelajaran. Sampai akhirnya hari itu datang tanpa peringatan. Sebuah acara tahunan untuk para guru dan staf seluruh cabang sekolah diselenggarakan di pusat yayasan. Hana awalnya ragu untuk datang, tapi ia tahu menghindar selamanya bukan jalan untuk sembuh. Ia melangkah masuk ke aula besar dengan tenang, mencoba menyibukkan diri di antara rekan-rekan sejawat. Namun dunia seperti berhenti berputar saat matanya tanpa sengaja menangkap sosok itu. Raka berdiri tak jauh dari podium, mengenakan batik rapi, masih dengan sorot mata yang sama. Tatapan mereka bertemu. Sesaat sunyi. Tak ada yang berkata apa-apa, tapi dalam diam itu, segala kenangan yang pernah mereka miliki berhamburan di kepala Hana. Raka menatap seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun Hana lebih dulu membuang pandang, memeluk tasnya erat-erat, lalu melangkah cepat keluar aula tanpa menoleh. Ia tak ingin tahu apa yang ingin Raka katakan. Bagi Hana, pertemuan itu cukup, bukan untuk kembali, tapi sebagai tanda bahwa ia sudah benar-benar memilih pergi. Setelah pertemuan singkat yang menyayat hati itu, Hana benar-benar menutup semua pintu yang mungkin masih terbuka untuk masa lalu. Ia tidak lagi bertanya kenapa, tidak lagi menunggu penjelasan yang tak akan datang. Ia mulai melangkah dengan lebih tegap, meski bekas luka di hatinya belum sepenuhnya pudar. 6 tahun berlalu, waktu membawa Hana menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih matang, dan lebih tenang. Ia tak lagi mencari cinta, bukan karena trauma, tapi karena ia belajar bahwa cinta yang sejati tidak akan datang dengan cara menyakiti. Ia fokus pada hidupnya, pada murid-muridnya, pada keluarganya, dan pada ibadahnya. Dalam kesunyian yang ia peluk, Hana semakin akrab dengan Sang Pencipta. Ia tak lagi meminta cinta manusia, tapi ia meminta agar hatinya dipertemukan dengan takdir yang benar. Dan dalam satu doa panjangnya, ia mengucapkan satu kalimat yang menjadi titik balik. Ya Allah, jika bukan Dia yang terbaik, maka hapuskan rasanya dan gantikan dengan seseorang yang mencintaiku karenamu. Doa itu tidak langsung dijawab, tapi Hana percaya Allah selalu mendengar. Dan pada satu hari yang sangat biasa, tanpa pertanda istimewa, takdir yang baru datang mengetuk. Seorang laki-laki, guru baru di sekolah cabang tempat Hana mengajar, memperkenalkan diri secara sopan dan bersahaja. Namanya Fahri. Tak banyak bicara, tapi selalu menunjukkan sikap hormat, perhatian, dan santun yang tulus. Awalnya Hana tak berpikir apa-apa. Ia telah terlalu lama menutup pintu hati. Tapi perlahan, kehadiran Fahri menjadi teduh yang tak ia sadari mulai ia rindukan. Fahri tidak pernah mencoba menggoda apalagi merayu. Tapi dalam setiap interaksi singkat, Hana merasakan ketulusan yang nyata. Sampai suatu hari, Fahri mendekati wali sekolah dan mengutarakan niatnya. Ia ingin mengenal Hana secara syar'i melalui jalan yang diridhoi. Bukan pacaran, bukan janji manis, tapi ta'aruf. Dan jika Allah ridho, pernikahan. Hati Hana bergetar bukan karena cinta lama, tapi karena ia merasa kali ini mungkin ini cinta yang benar. Hana sempat bimbang, bukan karena ragu pada Fahri, tapi karena hatinya terlalu lama disakiti hingga takut berharap lagi. Namun Fahri tidak memaksa. Ia datang bersama keluarganya membawa keseriusan, bukan janji. Dalam proses ta'aruf yang sederhana tapi hangat, Hana mendengar satu kalimat dari Fahri yang menggetarkan hatinya. Aku tidak ingin mencintaimu karena perasaan, tapi karena Allah. Dan jika itu jalannya, aku akan menjagamu bukan hanya di dunia, tapi sampai surga. Kata-kata itu bukan rayuan, tapi doa yang hidup. Untuk pertama kalinya, Hana tidak merasa dituntut menjadi seseorang yang harus sempurna agar dicintai. Ia dicintai apa adanya, dengan masa lalu, dengan luka-lukanya, dan dengan seluruh ketidaksempurnaan dirinya. Dalam istikharah yang panjang,
Allah seolah membisikkan jawaban dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Hana tidak merasakan degup cinta yang membakar, tapi ia merasakan kedamaian yang dalam, dan ia mulai paham. Mungkin cinta sejati memang tak selalu datang dengan gemuruh, tapi dengan tenang membawa arah. Hari akad itu akhirnya datang tanpa drama, tanpa luka lama yang ikut campur. Hanya senyum bahagia, air mata syukur, dan lantunan doa yang melangit. Hana mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, duduk di samping ibunya yang menggenggam tangan erat-erat. Fahri dengan suara tenang namun mantap, mengucapkan ijab kabul hanya dalam satu tarikan nafas. Tangis Hana pecah bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang dulu remuk kini dipenuhi rasa syukur. Ia menatap laki-laki di depannya, bukan seseorang dari masa lalu yang datang kembali, tapi seseorang yang hadir setelah ia selesai menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam pelukan ibu, Hana berbisik pelan, ternyata Allah tahu caranya mencintai hambanya dengan cara paling indah. Pernikahan mereka tak megah, tapi syarat keberkahan. Tak ada undangan mewah, tapi doa mengalir deras. Dan saat malam datang, Hana sadar, Fahri bukan pelabuhan dari pelarian, tapi jawaban dari doa yang selama ini ia panjatkan dengan air mata. Beberapa bulan setelah menikah, kehidupan Hana dan Fahri dipenuhi ketenangan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Fahri bukan sosok yang banyak bicara, tapi setiap tindakannya penuh perhatian. Ia membangunkan Hana dengan lembut untuk tahajud, menyiapkan sarapan sederhana saat Hana kelelahan, dan selalu menatap istrinya dengan mata penuh doa. Dalam rumah kecil mereka, Hana tak pernah merasa sendiri. Rasa kehilangan yang dulu menganga kini telah sembuh, bukan karena dilupakan, tapi karena digantikan oleh cinta yang lebih matang, lebih suci, dan lebih diridhoi. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di beranda rumah setelah mengajar seharian, Hana berkata lirih, "Fahri, aku pernah sangat mencintai seseorang, sampai aku lupa bahwa cinta sejati datangnya dari Allah." Fahri menggenggam tangannya dan menjawab lembut, "Kamu gak salah pernah mencinta. Yang salah itu kalau kamu bertahan di tempat yang Allah tidak ridho. Sekarang kamu sudah di tempat yang benar." Dan untuk pertama kalinya Hana benar-benar percaya. 6 tahun lalu, Hana pernah merasa dunianya berakhir. Dihianati tanpa alasan, ditinggalkan tanpa kata, dan dipaksa kuat saat hatinya runtuh tanpa sisa. Tapi hari ini, saat ia duduk di sisi Fahri, mendengar lantunan Al-Quran dari suara laki-laki yang kini sah menjadi imamnya, Hana menyadari, tak ada cinta yang benar jika tak diridhoi oleh Allah. Ia tak pernah menyesal pernah mencintai Raka. Itu bagian dari perjalanannya, dari kedewasaannya. Tapi ia juga tahu, jika cinta itu memang benar, maka ia tidak akan datang dengan cara yang melukai dan meninggalkan. Allah tidak pernah salah dalam mengganti. Fahri bukan hanya lelaki yang mencintainya, tapi lelaki yang menuntunnya lebih dekat kepada Allah. Di dada Hana tak ada lagi sesak, tak ada lagi tanya yang tak terjawab. Hanya syukur, karena kini ia tahu kebahagiaan bukan soal siapa yang datang pertama, tapi siapa yang datang membawa berkah. Dan cinta yang ditanam karena Allah akan tumbuh menjadi surga.